Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Shalom semuanya. Shalom. Hari ini saya mau beritahu bahwa kita setiap hari harus menjadi orang-orang yang semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Malam hari ini saya akan berbicara tentang kuat menanggung segala sesuatu. Harus jadi orang yang pantang menyerah. Harus jadi orang yang bisa menghandle segala perkara. Mau diperdekati, ayo Tuhan. Mau dalam kekurangan, dalam kesulitan, ayo Tuhan. Amin. Ada loh orang-orang yang diberkati Tuhan malah mundur dari Tuhan. Ada orang yang diberkati Tuhan malah pakai uangnya untuk berfoya-foya masuk dalam kegelapan. Ada orang yang dipercayakan oleh Tuhan dikasih anak. Apa yang dia lakukan? Anaknya diberhalain. Bukan tambah dekat sama Tuhan, tapi memberhalakan anak. Anak itu harus dijaga, dibimbing dengan baik. Bukan dijadikan berhala. Ada yang dikasih harta jadi sombong. Ada yang naik jabatan, lupa Tuhan. Waktu Tuhan berkati, kita semua harus bisa menghandle apa yang menjadi berkat Tuhan. Amin. Jangan-jangan ada banyak orang yang berdoa. Tapi Bu Mimi, saya berdoa supaya saya diberkati. Saya naik jabatan. Saya dapat promosi. Saya dapat jodoh. Saya diberikan anak. Jangan-jangan Tuhan masih menahan. Karena kalau Tuhan kasih, ternyata anak Tuhan gak bisa menghandle berkat. Akhirnya semua berkat itu malah mencelakakan. Mending Tuhan tahan, mending Tuhan tunggu. Amin. Oleh karena itu segala sesuatu nantinya yang kita harapkan, yang kita tunggu, yang kita doakan, kita harus mempersiapkan diri dulu. Supaya saat berkat itu datang waktunya pas, kitanya siap, segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Bukan malah mencelakakan. Demikian juga ada perkara-perkara yang merupakan tantangan. Ada hal-hal yang membuat kita merasa ini sulit. Ini berat nih. Apa yang harus kita lakukan? Makanya hari ini Tuhan mau kita semua cakap dan kuat menanggung segala sesuatu di dalam Tuhan. Sama seperti Filipi 4 ayat 13 berkata, ayat yang sangat terkenal yang orang Kristen semua harus tahu. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Kita baca sama-sama. Kalau yang hafal mulai malam hari ini, coba hafal kalau sudah pulang ke rumah ya. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Apakah di dalam hidup kita sebagai orang percaya akan ada tantangan? Akan ada hal-hal yang kita lihat itu menakutkan, berat. Ada proses yang harus kita jalani. Apakah kita akan berhadapan dengan itu? Iya, makanya ada ayat ini. Makanya Paulus tulis saat Paulus lagi di penjara, dia menulis surat kepada jemaat di Filipi. Dia memberitakan Injil, dia ditangkap. Bayangkan, orang yang ada di penjara harusnya dia stres. Karena oleh pemberitaan Injil, dia ditangkap. Tapi Paulus enggak dituliskan bahwa dia bersungut-sungut. Malah dia menguatkan jemaat-jemaat yang dia kenal. Dia tulis surat satu demi satu, dikirimkan. Dikasih penghiburan. Bahkan penderitaan-penderitaan yang dia alami, dia nggak komplain, nggak bersungut-sungut. Dia bahkan lewat tulisannya kita bisa belajar bahwa segala perkara yang dunia ini kita lihat, ih berat. Ini kayaknya aku nggak sanggup. Ini terlalu berat nih. Tantangannya terlalu besar. Tapi ada ayatnya, segala perkara dapat kutanggung. Bukan kutanggung seorang diri. Kutanggung di dalam Dia
yang memberi kekuatan kepadaku. Berarti ada kekuatan sorga, ada kekuatan Tuhan yang melampaui segala akal. Yang kuat itu mulai menguasai kita. Amin. Ketika Paulus dia di penjara, ada kekuatan Tuhan yang memeluk dia sehingga dia kuat. Dia nggak putus asa, dia nggak bersungut-sungut, malah dia berikan penghiburan bagi orang lain. Bapak Ibu lihat, pernah lihat ada orang yang sakit kanker stadium 4, tapi dia penuh dengan sukacita menghibur penderita-penderita kanker yang lain? Itu karena segala perkara dapat dia tanggung di dalam Tuhan Yesus yang beri kekuatan kepadanya. Dia pikir, apa sih kanker ini? Sedangkan orang lain yang sakit kanker, aduh ini kanker stadium 4, belum lagi, bentar lagi aku pasti mati ketemu Tuhan. Ya kalau hidup sungguh-sungguh masuk surga. Kalau sudah terima Yesus, jaga hidup masuk surga. Karena Tuhan Yesuslah jaminannya. Dan dia merasa aduh berat, sedih. Sementara yang stadium 4 yang lain penuh dengan kekuatan sukacita. Sama-sama sakit. Sama-sama menjalani kemo, tapi yang satu gagah perkasa. Oleh karena ada roh Tuhan yang menguasai dia. Sehingga dia gak terima. Gak boleh kanker ini buat aku mati. Atau bahkan sebelum mati, aku harus bawa sebanyak mungkin orang mengenal Tuhan. Supaya nanti di sorga, aku bisa kenal dengan orang-orang yang belum kenal Tuhan. Aku bisa ketemu dengan mereka di sorga dan aku akan menyapa mereka. Masih ingat dulu aku pergi duluan ke sorga? Masih ingat dulu karena ketika aku kanker, aku memberitakan Injil bersaksi kepadamu? Masih ingat dulu? Ketika aku gak bisa apa-apa, aku punya hati, aku punya sukacita, sekalipun aku sakit, tapi tubuhku gak bisa dikte aku. Pikiranku gak bisa dikte aku, rasa sakitku gak bisa dikte aku, vonis dokter gak bisa dikte aku. Keadaan seharusnya gak bisa dikte orang percaya, amin. Karena ada kekuatan besar yang ada di dalam kita itu seolah-olah meledak keluar. Kitanya biasa, tapi kekuatan yang tidak tertahankan itu ada di dalam kita. Sehingga ketika kita lihat, enggak, perusahaanku adalah ada di tanganku sedang dalam krisis. Tapi roh yang ada di dalamku lebih kuat, aku enggak akan menyerah. Amin. Apa yang menjadi kesulitan di hadapan mata kita? Ketika roh Tuhan ada di dalam diri kita, ketika kuasa Tuhan yang besar itu membuat kita mampu menanggung segala sesuatu, maka yang terjadi adalah kita akan cakap, berpikir punya hikmat apa yang harus kita lakukan. Makanya Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Filipi untuk buka rahasia, kasih kuncinya. Kalau dia kuat oleh karena kuat kuasa Tuhan. Dia gak pakai kekuatannya, dia manusia, dia lemah. Bahkan dia bilang, ada duri dalam daging di dalam diriku. Tapi dia selalu sukacita. Tapi dia selalu on fire. Murid-murid Yesus, mereka itu dikejar-kejar, mau ditangkap, dia aniaya. Tapi mereka penuh dengan sukacita. Mereka penuh dengan kesulitan, tapi tetap sukacita dan kuat. Belum lagi ada di dalam firman Tuhan. Ada banyak tokoh-tokoh yang mereka mengalami kesulitan. Tapi kalau kita tahu kuncinya, maka kita akan menang. Amin. Iblis mau menipu kita. Oh, pakai aja kekuatanmu, pakai aja pikiranmu. Pikirkan. Kesulitannya ini besar, kamu gak mampu, ini terlalu berat, sakitnya terlalu berat, kamu pasti mati. Kamu gak bisa berbuat apa-apa, kamu cuma bisa diranjang. Ini persoalan terlalu besar, hutangmu terlalu besar, pengeluaranmu terlalu besar dulunya sehingga kamu banyak hutang. Kesulitanmu ini terlalu tidak bisa diselesaikan. Ketika semuanya kamu percayai, maka iblis ternyata
berhasil menipu orang-orang percaya. Karena apa yang dipikirkan, apa yang direnungkan, itu yang terjadi. Padahal Paulus bilang, firman Tuhan katakan segala perkara. Artinya semuanya. Bukan berarti misalnya kita nggak dibekali dengan suara yang bagus. Tapi katanya segala perkara. Aku mau jadi penyanyi, pasti aku bisa. Bukan juga seperti itu. Artinya segala perkara itu segala tantangan, segala keadaan yang berat, segala apa yang di depan mata yang harus kita hadapi, dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Dan bicara soal kekuatan Tuhan, itu serem bagusnya. Serem dan luar biasa hebatnya. Amin. Kalau kita tahu kekuatan Tuhan, itu yang membuat Daud bisa mengalahkan Goliat. Kekuatan Tuhan itu bisa membuat Yusuf belasan tahun bisa tahan. Matanya dia arahkan terhadap visi Tuhan bahwa dia akan menjadi orang yang dihormati, orang penting melebihi dari kakaknya, bahkan melebihi dari papa mamanya. Visi itu dia pegang bahkan sampai 13 tahun. Dia menderita. Tapi dia pakai apa? Bukan kekuatannya. Dia pakai kekuatan Tuhan. Amin. Kalau kita mau segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia, kita mau cakap menanggung segala perkara, kita harus tahu siapa Tuhan di hidup kita. Amin semuanya. Tuhan adalah juru selamat. Kalau Dia juru selamat, hari ini kita mati, hari ini kita masuk surga. Amin. Apa yang kita takutkan? Dia juru selamat. Dia adalah jaminan kita masuk surga. Tuhan adalah penolong kita. Ada apa-apa siapa yang tolong? Tuhan. Makanya kita harus lari mendekat kepada Tuhan. Tuhan adalah guru kita. Guru ngapain? Mendidik. Kalau kita nggak benar, dididik. Makanya rahasia Paulus itu dikatakan, aku belajar dalam kekurangan, aku belajar dalam kelimpahan. Dalam kelemahan dia belajar. Berarti dia murid yang baik. Dan Tuhan panggil kita menjadi orang percaya yang belajar. Amin. Saat bapak, ibu ataupun ada keluarga diizinkan sakit, Tuhan mau didik sesuatu. Saat ada kesulitan, Tuhan mau didik sesuatu. Karena kita ini pelajarnya Tuhan. Dia gurunya. Kalau guru diam-diam gak ngajarin, guru gak sayang. Dia Bapa kita yang melindungi kita. Kalau ada apa-apa siapa yang jaga, siapa yang lihat? Bapa. Dia penasehat kita, dia yang menasehati kita. Anakku, itu jurang, jangan ke sana. Dia adalah sahabat kita. Kalau lagi dalam keadaan genting atau dalam keadaan santai, kita bisa bicara pada sahabat kita. Dialah kekasih kita. Dia mempelai pria, kita mempelai wanita. Kita disayang oleh Tuhan. Jadi siapa Tuhan di hidup kita, itu membuat kita cakap menanggung segala sesuatu. Amin. Dan Tuhan ingin supaya kita menjadi orang-orang yang tahu bahwa kita semua ditentukan untuk menang. Amin. Semua di dalam ruangan ini saya kasih tahu ya. Kita semua dipanggil, dipilih, bahkan ditakdirkan oleh Tuhan untuk menang di akhir dari hidup kita. Amin. Jadi kalau sekarang ada kesulitan itu wajar. Ada tes-tes, tantangan itu wajar. Tapi ketahuilah, di ujung kehidupan kita jadi pemenang. Amin. Kasih kemuliaan bagi Tuhan. Di ujung kehidupan kita dibuat berhasil oleh Tuhan. Tapi kenapa sekarang kok kayaknya lama? Belum ujung, belum akhir. Tapi kok kelihatannya dengan pandangan mata, dengan telinga yang mendengar kayaknya masih jauh. Iya, karena masih dalam pendidikan. Tapi takdirnya di ujung kita menang. Amin. Tapi saudara mesti tahu juga ada iblis. Iblis ngapain? Dia tahu dia nantinya
akan masuk ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Iblis tahu itu. Makanya karena dia tahu takdir kita di ujung akan menang, dia mau goda supaya bisa sama-sama dengan dia masuk ke dalam jurang itu. Dia mau goda. Tapi kalau kita tahu rahasianya bahwa di ujung akhir dari hidup kita, kita menang. Gak peduli mati dalam sakit penyakit, lagi diam dipanggil, atau apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang pasti kalau di akhir kehidupan kita, kita pasti menang. Karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa, amin. Kalau kita punya orang tua, ya pasti kita semua punya orang tua, ada papa mama. Pasti orang tua kita ingin kita sebagai anaknya menjadi orang yang berhasil. Demikian pula Tuhan. Dia sebagai Bapa, dia lihat manusia, dia sayang sama manusia. Yang paling ingin manusia berhasil itu Tuhan. Jadi Tuhan sudah tulis di dalam kehidupan kita, anakku si A, dia akan berhasil nantinya. Di ujung hidupnya dia akan sangat berhasil. Dari tengah dia sudah berhasil sampai akhir dia berhasil sekali. Tuhan itu sudah tulis. Yang ini ada pendidikan dulu, baru di ujungnya dia berhasil. Di tengah-tengah itu, mata kita harus memandang kepada Tuhan. Amin. Karena ketika kita lagi jalan, kita akan melewati yang namanya padang gurun. Kita akan melewati banyak pemandangan-pemandangan. Ada air yang jernih, mata air, ada padang rumput yang hijau, terus ada padang gurun, ada nano-nano perjalanan kehidupan kita. Tapi yang pasti ujungnya Tuhan sudah tunggu. Amin. Bisa bersama-sama dengan dia menikmati kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu hari-hari ini harus cakap menanggung segala sesuatu. Jangan jual imanmu. Jangan putus asa. Jangan tukar dengan hal-hal yang remeh, yang receh. Pakai hidupmu untuk memuliakan Tuhan. Amin. Hidup ini hanya sementara. Jangan stuck, lihat. Untuk hal-hal yang buruk yang terjadi di dalam kehidupan. Dan berpikir ini sudah akhirnya. Sudahlah, aku sudah gak punya pengharapan akan hidup. Aku gak tahu harus ngapain dengan hidup. Aku sudah kehilangan motivasi. Ya sudah buruk ya buruk. Gimana gak bisa ngatasi? Kita manusia lihatnya gimana gak bisa ngatasi. Tapi Tuhan lihatnya, apa sih masalahmu? Kecil banget. Kadang-kadang kalau misalnya kita tanya sama anak kecil. Kamu kok kenapa terlihat sedih? Wah, aku punya masalah besar. Masalah besar apa? Waktu main game kalah. Kalau kita sebagai orang tua lihat, wah masalah apa itu? Kecil banget. Aku tuh punya masalah besar sekali. Aku berantem sama anak temanku. Sesama kecil itu berantem gitu. Kita lihat, itu kan bukan masalah. Kecil banget permasalahannya. Demikian juga Tuhan. Apalagi Tuhan. Lihat kita. Yang kita rusuhi, yang kita lihat, ini sulit, ini kok gak bisa, ini buntu. Tuhan lihat dari sorga, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Roh Kudus sudah diberikan kepada kita, Tuhan bilang, ini sulit, itu sulit. Tahukah engkau apa yang kau pegang? Tahukah engkau roh yang seperti apa yang ada di dalammu? Tahukah engkau senjata apa yang aku perlengkapi untuk hidupmu ketika engkau lahir? Ketika engkau bahkan lahir secara fisik, lahir secara rohani, tahukah engkau semua senjata yang ada di tubuhmu, yang ada di hatimu, gak pernah kamu pakai? Tahukah engkau senjata yang harusnya kau pakai untuk mengatasi masalah hidupmu, kamu taruh paling bawah? Jadi kalau tas ibu-ibu itu ya, kita kalau ibu-ibu, kalau yang penting biasanya taruh di atas. Kalau taruhlah kita punya tas besar. Jangan taruh seluruh perlengkapan senjata Allah atau hal-hal yang Tuhan berikan kepada kita untuk nantinya kita menghadapi tantangan ini. Jangan taruh paling bawah. Nanti ketika tantangan datang, kita bingung. Yang di atasnya beda. Hal-hal yang gak perlu-perlu ada di atas. Gak persiapan. Gak berdoa. Sekalipun sulit ketika tantangan datang, apa yang Paulus lakukan? Paulus berdoa. Kadang-kadang kan klise banget kalau misalnya kita mendengar jawaban,
Aku lagi dalam kesulitan. Oh ya berdoa. Kelihatannya cuma, oh ya berdoa. Padahal kalau kita berdoa Tuhan mendengar. Amin. Waktu kita berdoa Tuhan mengubah kita, memberikan hikmat. Waktu kita berdoa Tuhan mempertemukan kita dengan idenya. Tapi kita nggak berdoa. Oleh karena itu paksa diri kita untuk berdoa. Paksa diri kita untuk mendekat pada Tuhan. Paksa diri kita untuk ayo bergaul dengan roh Tuhan. Sehingga kita cakap menanggung segala sesuatu. Kalau mau dilihat, saya banyak menerima permintaan doa. Ada yang satu perkara, ada yang banyak, ada yang kacau. Saya bingung mau mulai dari mana. Dari A sampai Z. Semuanya kacau. Jadi mau mulai dari mana ini Tuhan? Saya bilang, wah hidup berantakan A, hidup berantakan B, C. Jadi kalau mau diterjemahkan dari ujung rambutnya ke kulit kepala dan turun sampai ke jari kakinya, sampai ke kukunya yang paling ujung. Dalam hati saya, sebanyak itu Tuhan. Setiap jengkal, setiap mili Tuhan. Ada masalahnya gimana? Saya bilang, mau doanya dari mana ini Tuhan? Kita bisa berdoa pakai bahasa roh. Roh kita yang mengucapkan kepada roh Tuhan. Tapi Tuhan bilang, tenang. Itu kan kamu, bukan aku. Kalau Tuhan lihatnya, oh itu kecil. Yang pertama-tama bukan permasalahan kita dulu dijawab. Tapi kitanya dulu yang berubah. Amin. Kalau misalnya ada orang-orang yang berhutang karena judi online, pinjaman online. Kalau kita berdoa, Tuhan berikanlah jalan keluarmu supaya judi online bisa dibayar, pinjaman online bisa dibayar. Apakah itu permasalahan dan pemecahannya? Bukan seperti itu juga. Pemecahannya adalah stop pinjam-pinjam yang akhirnya buat dirimu kesulitan, apalagi dipakai untuk judi. Harus stop, bukan hanya minta sama Tuhan, tapi diri sendiri harus mulai berubah. Hidup yang benar, yang baik. Biarkan Tuhan menuntun hidupmu. Jangan bilang, oh judi, oleh karena judi utangnya banyak, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Bukan, itu perkara yang dibuat sendiri dan minta Tuhan yang tanggung, Tuhan yang bantu. Mulai sekarang, apalagi kalau yang sudah terlanjur, mulai sekarang bertobat dan lakukan lagi apa yang baik. Biar Tuhan yang menyirami seluruh tubuh, jiwa, roh diperbarui. Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru. Kalau udah kacau, manusia bisa berpikir, ini udah kacau ini, mulai dari mana? Tapi bagi Tuhan, gampang memulainya dari hati yang mendekat pada Tuhan. Dari hati yang bertobat. Dari hati yang berubah. Kemudian tiba-tiba satu persatu terselesaikan. Kalau datang kepada Tuhan ingin diselesaikan hati, ingin diselesaikan dirinya, maka Tuhan akan menyelesaikannya. Bukan datang kepada Tuhan selesaikan utangku. Bukan. Lebih tertarik Tuhan ingin menyelesaikan diri kita. Yang benar dulu. Baru dibantu, dituntun oleh Tuhan. Tapi kadang-kadang kita mau bilang, Tuhan ini sampahku Tuhan. Buangan. Emang Tuhan kita siapa? Pembantu kita? Hamba kita? Bukan. Tuhan gak datang buat buang sampah kita. Tuhan datang untuk mengubah kita. Menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Menjadi orang-orang yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan kemudian tahu itu sampah, jangan bergabung sama sampah, jangan sentuh sampah. Tapi kalau sudah terlanjur ada sampah, biarkan Tuhan merestorasi hati dan hidupmu. Amin. Supaya kita bisa menanggung segala perkara yang mulia. Amin. Perkara yang mulia apa? Sebelum Tuhan membuat perusahaanmu jadi besar, engkau akan menanggung tantangan. Sebelum engkau melihat anakmu amat sangat berhasil, pinter, cinta Tuhan, berhasil, anak yang baik. Sebelum itu terjadi, yang Tuhan inginkan adalah engkau menjadi orang tua yang baik. Ada tantangannya. Sebelum engkau melihat
engkau dipulihkan oleh Tuhan, mengalami kesembuhan tubuh, hati dulu harus sembuh. Amin. Buat apa Tuhan kasih kesembuhan? Hatinya bengkok. Buat apa? Atau Tuhan, kami menghendaki 5 anak Tuhan. Tapi sekarang anaknya gak bisa Tuhan, gak dapat anak. Masih belum ada Tuhan. Tapi kami menghendaki punya 5 anak Tuhan. Kira-kira kalau Tuhan kasih, hatinya gak kepada Tuhan, memuliakan Tuhan gak? Bisa bayangkan kalau jadi Tuhan bagaimana? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Perkara apa yang akan kita tanggung? Perkara yang memuliakan Tuhan. Amin. Ada tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Ada tantangan yang harus kita hadapi. Tapi setiap tantangan yang harus kita hadapi itu akan membawa kita semua kepada kemuliaan Tuhan. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Dan kita harus menjadi orang-orang yang bersedia untuk belajar. Dididik sama Tuhan. Jangan menolak didikan. Saya melihat di antara Bapak Ibu, ada banyak masalah-masalah yang sebenarnya nggak terlalu besar. Tapi Bapak Ibu melihatnya dengan kacamata yang, oh ini masalahku besar. Tapi malam hari ini sengaja, tiba-tiba cuma 1 firman Tuhan yang diberikan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Oh kalau Bapak Ibu pakai kekuatan Tuhan, engkau akan cakap menanggung segala sesuatu. Engkau akan berdiri dengan teguh, dengan kuat. Dan engkau akan menyelesaikan tantanganmu, apapun tantanganmu. Amin. Jangan takut karena Tuhan beserta dengan engkau. Jangan takut karena Dia akan menguatkan hatimu. Jangan takut gagal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau melihat kami semua Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan, hati kami terbuka dengan Engkau. Hari ini, Engkau melihat hati kami. Untuk setiap orang-orang yang Engkau rasakan bahwa hari-hari ini engkau takut banget. Takut dengan tantangan yang ada di depan mata. Engkau gentar, engkau takut. Dan engkau bilang, Tuhan, aku gak bisa, tolong aku. Angkat kedua tanganmu di tempat. Saya mau berdoa untuk Anda. Untuk orang-orang yang takut dan gentar hari-hari ini. Karena persoalan hidupmu. Tetap angkat kedua tanganmu. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Ketika anak-anak-Mu takut, firman-Mu berkata bahwa kami boleh pakai kekuatan yang berasal daripada-Mu. Roh Kudus, Engkau akan bantu setiap anak-anak-Mu Tuhan. Berikan hikmat, berikan kekuatan. Biarkan roh kami bersatu dengan roh-Mu dan tuntun anak-anak-Mu supaya dapat menemukan jalan keluar. Tapi lebih lagi, tuntun hati anak-anak-Mu menemukan Engkau, mencintai Engkau, mengasihi Engkau, beriman pada Engkau oleh karena kasih-Mu besar bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Turunkan tangan. Semua tetap tutup mata. Di antara Bapak Ibu, ada orang-orang yang merasa sekalipun aku hidup, tapi aku rasa aku tuh sudah mati. Aku sudah gak ada pengharapan. Aku hidup, tapi aku merasa hidup ini percuma. Aku merasa aku seperti sudah mati. Gak ada pengharapan lagi di dalam hati. Yang seperti itu, angkat tangan kananmu di tempat. Oke, tetap angkat tangan. Tetap angkat tangan. Ya. Tuhan, hamba berdoa untuk anak-anak-Mu yang sudah merasa jalan buntu Tuhan. Berikan kekuatan ekstra. Engkau masih hidup, engkau belum mati. Di akhir dari hidupmu, ada kemenangan. Tuhan sudah rancangkan kemenangan di akhir dari hidupmu. Jangan menyerah sekarang.
Kau nggak mati sekarang. Hamba berdoa Tuhan, hidupkan roh dari anak-anak-Mu. Berikan iman, berikan kekuatan di dalam nama Yesus. Turunkan tangan. Dan hari ini Tuhan, kami semua ingin menjadi orang-orang yang gak pakai kekuatan kami, tapi pakai kekuatan-Mu Tuhan. Mari bawa kami untuk mencintai Engkau. Bawa kami untuk mencintai Engkau. Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu. Ada banyak orang yang datang untuk minta didoakan. Persoalan doanya itu kurang lebih umum lah. Ada yang sama, ada yang berbeda. Tapi ketika saya mulai mendoakan. Baik yang DM saya maupun saya ketemu secara langsung. Tahu nggak? Selalu Roh Kudus bilangnya satu. Aku inginnya mereka dekat dengan aku. Aku inginnya mereka dekat dengan Bapa. Aku inginnya mereka dekat dengan Tuhan Yesus. Aku inginnya mereka dekat dan mencari hatiku. Bukan jawaban dari tantangan. Saya bilang, ya Tuhan. Oleh karena itu, apakah Tuhan tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu? Tuhan tahu, bahkan tahu banget. Tuhan tahu banget tantangannya di mana. Tuhan tahu banget kalau ada yang berbuat curang dan ada akibatnya. Tuhan tahu banget ada yang tantangan datang karena didikan. Tapi Tuhan mau bilang secara terus terang kepada kita semua anak-anaknya. Yang pertama-tama, hati yang mendekat kepada Tuhan. Hati yang diserahkan pada Tuhan. Hal-hal yang diminta itu seperti hal-hal yang sangat kecil di hadapan Tuhan. Tuhan tertarik sama kita. Amin. Tuhan tertarik sama hati. Kalau kita datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Jadi anak Tuhan sungguh-sungguh. Berada di samping Tuhan. Memandang Papa, Bapa yang kita kasihi. Bapak akan tanya, masalahmu ini loh. Dia berikan jawaban, masalahmu ini loh. Tapi seringkali manusia suka keras kepala, keras hati. Pokoknya selesaikan masalahku Tuhan. Jawab doaku. Masakan kita gak mau lihat apa yang menjadi isi hati Tuhan dan kebutuhan Tuhan. Tuhan bilang itu gampang-gampang. Jangan cintai aku. Karena apa yang ada di tanganku, apa yang tanganku bisa kerjakan. Cintai aku karena hatiku. Manusia aja gak mau. Yang dicintai hartanya, tapi orangnya hartanya pasti akan mengikuti. Tuhan mau hati kita. Tuhan mau hidup kita. Amin. Jangan dapat apa yang kita mau, tapi kita kehilangan hati Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami semua mau menanggung segala sesuatu tantangan di depan kami. Dengan mengasihi-Mu, dengan memakai kekuatan-Mu. Ada satu lagi yang Roh Kudus katakan. Malam ini, apa yang Tuhan mau katakan, ya saya katakan. Tuhan itu kan tertarik dengan hidup kita. Pertama, plan-plan Tuhan. Tuhan kan tertarik dengan hidup kalian. Tapi ada bagian-bagian yang kalian tahan di dalam hidup kalian. Yang ini aku gak mau kasih Tuhan. Aku sudah terbiasa dengan itu. Yang ini berat Tuhan. Gak ada yang tahu. Gelap. Tapi Tuhan tahu. Jangan tahan bagian itu. Relakan. Karena dirimu pun tahu. Apa yang menghalangi engkau untuk benar-benar bebas dari Tuhan.
Bahkan dosa itu adalah segala sesuatu yang menghambarkan kasih mesra kita kepada Tuhan. Jangan tahan. Jangan tahan apa yang manusia itu terbiasa. Aku sudah enak dengan dosa ini. Aku sudah terbiasa dengan ini. Jemaat juga, kita semua, jemaat juga, pelayan Tuhan juga. Jangan tahan, ada 10 pintu, jangan 1 pintu, 2 pintu, aku tahan Tuhan, 8 boleh. Boleh enggak buka semua kasih kepada Tuhan? Sekalipun susah. Awalnya susah, tapi ujungnya penuh dengan kemuliaan. Tuhan bilang selangnya gak bisa lancar nih. Karena terlalu banyak sumbat yang ditahan. Yang kamu tahan itu gak bisa ini dilewati. Kamu yang paling tahu. Bahkan sukacita, kebahagiaan yang kamu rasa itu bahagia itu cuma sementara, dagingmu yang rasa. Tapi sebenarnya roh dan hatimu menuduh. Oleh karena itu, hari ini berikan kepada Tuhan secara sukarela. Amin. Pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, kita semua yang dalam ruangan ini, semua kerikil, semua apa yang kita suka, yang kita tahan, berikan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar hati kami senantiasa memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Sekalipun sulit Tuhan, ajar kami untuk berjuang untuk Engkau. Bukan menahan demi daging kami, tapi berjuang untuk memuliakan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus.